Tanyaku. Saelan, saya anak kedua Mbok Yem. Berhenti dulu. Kami semua mengikuti instruksi Mas Joko. Mas, gak salah berhenti di sini. Andri pun bertanya. Kamu lihat orangnya di sana. Sepertinya lagi kebingungan. Yuk kita dekati. Kami pun melihat ke arah yang ditunjuk Mas Joko. Segera kami mendekati orang tersebut, agak jauh menyimpang dari trek yang hendak ke Argo Dalam. Maaf, masnya kenapa ya? Yang ditanya hanya diam. Mas kenapa? Aku pun memegangnya. Takut yang kita temukan itu demit. Namun sepertinya bukan. Hanya saja dari wajahnya terlihat ketakutan. Entah mengapa, setelah ku pegang, terasa aliran hangat yang bergerak ke arah orang yang ku pegang. Pandangannya nanar, ia pun setelah banyak diam, menatapku dengan sendu. Mas, bukan bagian mereka kan? Mereka? Mereka siapa? Ujar Mas Joko. Terasa tubuhku ada yang mencolek. Ketika aku menengok ke belakang, astaga! Seekor burung jalak gading sedang mematuk-matuk pundakku. Setelah itu kulihat keramaian seperti pasar kaget. Ramai sekali orang yang berdagang dan bertransaksi di belakangku. Tampak aku tertegun, lalu burung jalak yang hinggap di pundakku seakan kembali mencolek tubuhku dengan kembali mematuk pundakku. Kemudian burung itu pun kembali terbang, namun tidak jauh, hinggap di antara bebatuan. Hanya hilir mudik, tak pernah terbang jauh. Aku pun kembali melihat Mas yang sedang duduk di bebatuan pasar Dieng ini. Aku bingung antara nyata dan mimpi, atau ada di antara dua alam yang berbeda. Kembali aku menengok ke belakang, sepertinya pasar itu telah menghilang. Keramaian tadi pun berubah hanya ada kesunyian dan dua sahabatku yang keheranan. Aku langsung mengambil sebuah botol minuman untuk kuberikan kepadanya. Mungkin yang dia lihat sama dengan yang aku lihat tadi. Mas, ini minum dulu. Aku pun memberikannya minum. Saya bingung, kok bisa di sini? Tadi lagi ngecamp di Argo Dalam, tahu-tahu ada keramaian. Aku langsung memberikan kode untuk diam. Karena tempat ini memang hawa mistisnya sangat tinggi. Lebih baik kita langsung jalan. Nanti saja ceritanya di atas ya Mas. Kami berempat pun kembali berjalan, menyusuri batu-batu pasar Dieng dengan diam. Tak ada yang berani bicara sepatah kata pun. Hanya angin gunung yang bersuara agak keras menerpa tubuh-tubuh kami berempat. Dalam perjalanan ada suara sayup, namun jelas di telinga. Tumbas nopo Mas? Aku langsung mencari koin receh dari balik jaketku. Lalu kubuang di jalan dan tak lupa memetik sebuah daun di dekatku. Itu kulakukan karena memang syaratnya harus seperti itu. Buat pendaki hal seperti itu sudah menjadi santapan cerita. Karena pada dasarnya, pasar setan tidak hanya terdapat di Gunung Lawu saja. Beberapa gunung di Indonesia memilikinya, seperti Gunung Merbabu, Slamet, atau Gunung Sumbing. Biasanya pasar setan berada di punggungan puncak sebuah gunung, berupa tanah datar yang cukup luas, sehingga sangat memikat untuk dijadikan tempat istirahat, mendirikan tenda sebelum melakukan summit attack di pagi hari.
Tempat lain yang sering menjadi tempat keberadaan pacar setan adalah sebuah lapangan kecil di atas gunung yang tidak ditumbuhi pepohonan tinggi dan hanya dipenuhi oleh semak belukar yang tidak terlalu tinggi. Hal ini mengakibatkan angin yang berembus akan sangat terasa kencang oleh para pendaki yang berada di sana. Pada area yang memenuhi kriteria di atas, sudah bisa dipastikan bahwa saat malam hari tiba, angin akan bertiup kencang lewat lereng puncak dengan cepat yang mengakibatkan terciptanya suara riuh. Oleh sebagian pendaki yang mendengar suara itu, digambarkan sebagai suara pasar setan. Pasar yang terdengar suara riuhnya, namun perwujudannya tidak pernah terlihat. Secara ilmiahnya, untuk mereka yang tak pernah mengalami gangguan gaib, biasanya para pendaki di saat kelelahan atau kedinginan, manusia sangat mudah mengalami halu. Mungkin hal ini pula yang dialami oleh sebagian pendaki yang mengaku pernah mendengar suara pasar setan. Namun yang jelas, jin di atas gunung itu banyak. Makanya yang percaya akan mereka sering ketemu hal-hal yang seperti demikian. Kemudian sampailah kami di pertigaan, tak jauh dari tempat kita berjalan tadi. Nah, bila kita ke kiri, maka akan sampai di puncak Argo Dumila. Sedangkan jika berjalan lurus, maka akan sampai di Argo Dalam. Karena emas yang kita temui temannya berada di Argo Dalam, maka kita pun menuju ke sana. Kulihat burung jalak gading tetap mengikuti langkah kami. Burung ini tidak terbang panjang, tetapi terbang hinggap. Terbang hinggap mengiringi langkah pendakian kami. Sebelum sampai Argo Dalam, kami melewati sebuah rumah yang unik. Bisa dinamakan rumah botol, karena sama sekali tidak memakai pondasi, layaknya rumah biasa. Berdiri dengan beberapa botol hingga menjadi sebuah rumah yang unik. Hanya dibutuhkan waktu 15 menit, kami sudah sampai di Argo Dalam. Argo Dalam saat itu memang sangat ramai oleh pendaki dan juga peziarah. Mereka ada yang mendirikan tenda, ada pula yang beristirahat di bangunan-bangunan dari seng yang banyak terdapat di sana. Bahkan beberapa dari mereka ada yang beristirahat di warung-warung makan yang ada. Disinilah kami mulai membuka suara, di mana tadi hanya diam tanpa kata saat perjalanan ke sini. "Maaf mas, saya Fajar," ujarnya. Kami pun berkenalan satu sama lain. Ia pun sangat berterima kasih sudah ditemukan oleh kami bertiga. Lalu setelah melewati banyak warung dan bedeng dari seng, Fajar menuju tenda berwarna hijau, tempat kawannya lagi ngecamp. Kami dekati tenda tersebut dan hasilnya kosong. "Kita tunggu di sini, takutnya kawanmu lagi mencari sampean mas," ucap Mas Joko. "Rokok," ujar Endri. Fajar mengambil sebatang rokok, dan di saat itulah kami berempat menikmati alam lawu sambil mengembuskan asap nikotin ke udara. Sambil menunggu temanmu datang, "Maukah kamu ceritakan pada kami apa yang terjadi?" Fajar pun mengangguk, dan kami pun layaknya orang kepo segera pasang telinga untuk mendengar baik-baik kisahnya. Pada waktu itu, aku dan teman-teman berempat setelah sampai ke Argo Dalam, waktu sudah masuk maghrib. Lalu kami lebih memilih mendirikan tenda yang tak jauh dari batu yang berbentuk blok-blok di lokasi Argo Dalam. Disinilah tempatnya sekarang tenda ini berdiri. Kemudian Fajar kembali menghisap rokoknya dan melanjutkan ceritanya. Setelah kepulan asap dikeluarkan oleh mulutnya, kami masih setia mendengar ceritanya. Dengan melakukan hal yang serupa, menghisap dalam-dalam asap nikotin dari sela-sela jari kami. Setelah tenda sudah berdiri, kami pun seperti pendaki lainnya menghabiskan waktu saling bercengkrama, baik itu dengan pendaki lainnya atau berdiam di dalam tenda. Waktu pun beranjak malam, perut pun sudah keroncongan, maka kami berempat segera mengeluarkan parafin dan peralatan masak. Beramai-ramai, aku dan kawan-kawan menyeduh mie instan
dan kopi susu, guna mengusir hawa dingin malam yang kian menusuk. Selesai makan, kami pun memutuskan untuk segera tidur, karena pagi-pagi sekali kami bermasuk mendaki ke puncak Hargudumila untuk menyaksikan matahari terbit. Begitu juga dengan aku. Walau udara dingin, namun kami tetap merasa hangat dengan api unggun kecil di dekat tenda. Entahlah, saat itu aku hanya membolak-balikkan badan saat beberapa temanku sudah mendengkur. Saat itu, aku sepertinya belum mengantuk, sehingga waktu itu aku memutuskan untuk keluar dari tenda. Aku pun sempat kaget begitu keluar tenda. Tak jauh dari tenda, aku melihat hiruk-pikuk orang. Cerita semakin menegangkan, kami pun terpengaruh suasana. Jadi sedikit tegang. Terus, apa yang kamu lakukan, Jar? Ujar Mas Joko. Kamu deketin mereka ya? Ucap Endri. Sedang aku hanya diam, menanti lanjutan cerita dari pacar. Iya, aku penasaran, Mas. Saat itu aku berjalan di antara hiruk-pikuk dan lalu lalang orang. Dalam hati aku berkata, wah, kok makin malam, makin ramai saja tempat ini. Makin banyak saja orang yang berjualan. Kemudian aku pun mendekat ke arah keramaian itu. Banyak warung, banyak orang bertransaksi. Bahkan suara bisingnya miriplah dengan pasar malam pada umumnya yang biasa sering aku temui. Tak ada perbedaan, hanya pakaiannya saja khas orang desa. Semua nampak seperti biasa saja, tak ada yang janggal. Lalu ada suara di sampingku. Mau beli apa kamu? Sebuah suara mengagetkanku. Tidak, saya tidak mau membeli apa-apa. Saya hanya berjalan-jalan saja, jawabku. Kemudian aku pun kembali bertanya pada gadis yang menjadi lawan bicaraku itu. Kamu siapa? Tanyaku penasaran. Oh iya, aku Surti, jawab sang gadis. Memangnya kamu jualan apa? Aku pun semakin penasaran. Aku membantu simbokku. Tuh, warung simbokku, jawab gadis itu sembari menunjuk ke arah sebuah warung. Ayo, mampir ke warungku, ajaknya. Kemudian ia menarik tanganku. Tentu saja aku merasa tak enak dan hanya bisa mengikuti kemauan Surti. Warung tempat simbok Surti jualan ternyata sangat ramai. Beberapa orang nampak duduk sambil minum kopi. Ayo, silakan dicicipi, kata Surti sembari menyerahkan segelas kopi hangat dan beberapa potong ubi goreng kepadaku. Terima kasih Surti, jawabku. Aku bantuin simbok dulu ya, pamit dirinya. Aku pun hanya mengangguk. Sepeninggal gadis itu, aku langsung menyeruput kopi tersebut. Rasanya benar-benar nikmat dan terasa hangat di perutku. Perutku yang baru saja makan terasa sangat lapar. Hanya dalam hitungan detik, ubi goreng pemberian dari Surti pun sudah lenyap berpindah ke dalam perut. Entah karena kekenyangan atau kecapean, saat itu aku langsung tertidur. Lalu ada seorang gadis membangunkanku. Gadis itu memakai pakaian seperti orang yang ingin sembahyang, seperti pakaian masyarakat Bali. Aku pun terbangun, lalu aku melihat keadaan sekitar. Pasar itu masih sangat ramai. Padahal hari sudah siang. Nampaknya aku tertidur lama sekali. Kamu siapa? Aku Jatayu. Cepatlah bangun. Dan jangan kamu makan lagi makanan di pasar ini. Maka kamu akan pulang. Pulang? Memang tempat apa ini? Tempat ini tidaklah seperti tempat yang kau lihat. Ingat pesanku, jangan makan lagi. Bila dipaksa, tetap kau harus tolak. Aku di situ masih bingung dengan kata-katanya. Aku sempat melihat ke belakang tempat warung Surti berada. Lalu ketika aku kembali melihat ke arah depan, gadis yang bernama Jatayu tadi telah menghilang. Di situ aku merasa ada yang salah. Lalu banyak pengunjung yang menawariku makanan. Namun aku selalu menolaknya. Aku pun mulai berjalan menjauhi warung tempatku tadi makan. Lalu seorang tinggi besar keluar
dari warung tadi berjalan menghampiriku. "Eh, bayar dulu." "Aku tak bawa uang. Aku ingin ambil dulu." "Bohong." Ia teriak berlari ke arahku. "Aku memang tak punya uang." "Kalau kau tak bawa uang, maka kau harus bayar dengan nyawamu." Sambil mengejarku, aku secara refleks berlari menjauhi dari kejarannya. Terasa berat langkahku, hingga tiba-tiba di depan ada seorang kakek berpakaian hitam dan warna gading. Di pundaknya ada seekor burung jalak. Orang tinggi besar itu pun seperti menghormati kakek itu. "Maaf Kiai, anak ini tak mau bayar." Ini bayarannya." Kakek itu memberikan sekeping uang receh dengan bolong di tengahnya. Uang itu tidak pernah kulihat bentuknya sebelumnya. "Terima kasih Kiai." Orang berbadan besar itu pun melangkah pergi. Aku pun langsung sungkem dan mengucapkan beribu terima kasih atas pertolongannya. "Sudahlah, waktunya kamu pulang." "Tapi aku bingung Kiai, kemana arah tempat tendaku? Karena wilayah ini sekarang penuh dengan batu-batu." "Ikutilah burung jalak ini. Dia akan menunjuki jalanmu untuk pulang." "Iya Kiai, tapi sebenarnya tempat apa ini?" "Ini tempat yang tidak mau disinggahi oleh manusia sepertimu. Lihatlah, sekarang ke sana." Aku melihat ke arah pasar, nampak wujud orang yang bertransaksi sudah berbeda. Orang yang berbadan besar tadi kini berubah seperti berbulu tebal dengan taringnya yang panjang. Dan banyak rupa makhluk yang aku yakin ini adalah tempat para demit. Ada yang berekor, ada yang bersayap, ada yang cantik, namun berbadan seperti bersisik. Macam-macam rupanya, bikin aku bergidik ngeri. Otomatis aku pun langsung pucat, tak bisa bergerak. Bahkan badanku pun gemetar. Pak Kiai langsung memegangku dan menyuruhku berjalan, melewati 2 pohon sejajar di arah belakangku, sambil ditemani oleh burung jalak. Setelah aku melewati 2 pohon itu, aku pun seperti bingung. Ku tengok ke belakang, pasar itu sudah menghilang. Begitu juga Pak Kiai, hanya ada burung jalak yang melompat-lompat di sampingku. Lalu setelah itu kalian datang. Kami bertiga pun langsung diam ketika mendengar ceritanya. Tak terasa, kabut pun mulai menyelimuti sekitar kami. Cuaca pun seperti tak bersahabat ketika cerita Pajar telah usai. Angin berembus kencang, rintik hujan pun mulai turun. Suatu keanehan karena tadinya cuaca cukup cerah. Kemudian, kilat menyambar tepat 1 garis lurus. Lalu setelah guntur itu menghujani bumi, disertai suara yang menggelegar, perlahan cuaca pun kembali tenang. Rintik hujan pun berhenti, sinar mentari kembali datang. Hanya 5 menit, cuaca pun berubah kembali. Seakan alam sedang memberikan tanda. Burung jalak gading yang mengikuti kami, cerita tadi pun kembali hinggap di pundakku, lalu mematuk-matuki punggung. Setelah itu seakan mengucapkan salam perpisahan. Ia pun terbang jauh di antara kerindangan pepohonan. Sudah lebih dari 2 jam ternyata kami mendengar cerita Pajar. Tak terasa, waktu begitu cepat ketika kami sedang menunggu kedatangan kawan-kawan mereka. Wajah Pajar seakan ada kelegaan ketika ia sudah selesai cerita. Tak lama setelah habis rokok di tangan, perut kami seakan minta diisi. Bunyi cacing di dalam perut saling bersahutan hingga perut Mas Joko pun mengeluarkan suara. "Sepertinya kita makan dulu yuk," ucap Mas Joko. "Sebentar Mas, aku ambil uang dulu," Pajar menimpali. Dibukanya tenda yang dari tadi belum sempat kami masuki, dan Pajar masih tercengang. Ternyata tenda itu tak ada barang-barang kawannya, dan juga tas dirinya pun menghilang. "Loh, kok tasku nggak ada?" Fajar semakin bingung. "Mungkin kawanmu sengaja membawa tasmu agar tak ada yang isin dengan barang mujar. Buktinya
Mereka tinggalkan tendanya di sini. Mereka yakin kalau sewaktu-waktu kamu bisa kembali ke sini, ujarku. Ya wes, sampean tak talangi dulu, ujar Mas Joko. Yuklah, aku juga sudah lapar nih, ujar Endri. Kami pun segera beranjak dari tempat kami duduk. Kemudian kembali menuju jalan yang kami lewati tadi, menuju warung tertinggi di Indonesia. Warung yang buka 24 jam. Warung legenda yang dituju para pendaki. Siapa lagi kalau bukan Mbok Yem yang bernama asli Wakiem. Bahkan sudah tinggal menetap di Gunung Lawu sejak tahun 1980-an. Tak terasa umurnya pun sudah semakin senja. Beliau tetap setia dengan melayani para pendaki dan juga para peziarah di ketinggian di atas 3.000 kaki. Akhirnya, tibalah kami di warung Mbok Yem yang terkenal dengan jutek dan ketusnya. Langsung kami memesan makanan khas Mbok Yem, sego pecel plus telur ceplok. Mas Joko pun membayar semua pesanannya. Maklum, aku tak bisa bahasa Jawa, sedangkan untuk berinteraksi dengan Mbok Yem harus memakai bahasa Jawa. Beliau tak bisa memakai bahasa Indonesia. Akhirnya, setelah kami selesai menyantap masakan Mbok Yem sebagai ikon Gunung Lawu, kami tetap berada di bedeng yang didirikan Mbok Yem di samping warung. Tujuannya memang untuk menampung pendaki yang mau menginap di situ dan tak dikenai tarif. Namun terkadang pendaki memberikan uang secara sukarela kepada Mbok Yem. Tanyaku, Saelan, saya anak kedua Mbok Yem. Oh, emang bapak berapa saudara? Endri pun tak mau kalah dalam bertanya. Kami semuanya 4 saudara, Mas. Rokok, Pak, ujar Mas Joko. Pak Saelan pun mengambil rokok yang ditawarkan. Lantas asap nikotin pun mulai mengepul di udara asri pegunungan. Di sini penuh terus ya, Pak? Di sini gak pernah sepi pendaki, Mas, timpal Pak Saelan, pria berkumis itu. Apalagi kalau malam minggu, pendaki bisa mencapai 200-an orang. Ya, mereka ada yang menginap di sini. Dan lebih banyak, mereka memilih mendirikan tenda, sambung Pak Saelan. Nganu Pak, itu gimana? Bawa stok bahan makanan dari bawah, kayaknya ada terus. Ada orang yang mengirim bahan makanan ke sini 3 kali dalam seminggu. Lanjut Pak Saelan, sambil mengembuskan asap rokok ke udara. Itu si Embok emang tinggal di sini terus ya Pak? Iya, sehari-hari memang di sini. Mungkin dalam setahun, si Mbok hanya turun gunung 3 kali. Saat Idul Fitri, dan jika ada keluarga yang sedang punya hajat atau hari-hari besar. Biasanya kalau turun, paling lama cuma 10 hari, Mas. Emang si Mbok gak punya rumah lagi, Pak, selain di sini? Ada, cuma kan nyari rezekinya di sini. Kembali asap rokok diembuskannya, dan ia melanjutkan perkataannya. Banyak orang mengira si Mbok hanya punya gubuk reot ini. Tapi di bawah Kecamatan Poncol, si Mbok punya rumah mewah. Semua itu ya dari hasil jualan di sini. Ya kami-kami ini yang nempati, kalau lagi tak membantu si Mbok. Tapi sekarang saya saja yang menemani si Mbok. Loh, kenapa Pak? Yang lain sudah sibuk, Mas. Ada yang jadi lurah di Gresik, 2 lagi udah jadi orang sugih, Mas, pengusaha di Boyolali dan Solo. Wah, sepertinya pada sukses ya, Mas. Kok si Mbok gak berhenti saja jualan di sini, Mas? Tanya Mas Joko kembali. Si Mboknya yang gak mau. Padahal anakku cucunya si Mbok gak ada yang jadi sarjana, ucapnya datar. Kok aku salut ya Pak sama si Mbok? Di kota banyak orang kere, malah ngaku kaya. Kadang rumah aja ngontrak, kayaknya sudah seperti bos minyak. Beda Pak sama di desa. Biasalah Mas, kota itu memang keras. Makanya aku ndak mau di sana. Lebih nyaman di sini Mas, berteman dengan alam. Lah ini, kalau mau ambil air buat minum para pendaki yang makan, dari mana? Si Mbok sumber airnya ya Pak? Oh,
Itu diambil dari mata air Sendang Derajat, Mas, yang letaknya di base camp pos 5, dari arah Cemoro Sewu. Jauhnya dari Pondok Simbok kira-kira selama 10 menit. Biasanya sih saya yang ambil, Mas. Kalau Simbok ada pengalaman mistis nggak ya, Pak? Kalau soal pengalaman mistis, selama ini kami tidak mengalami hal yang aneh. Mungkin karena sudah biasa di sini. Itu Simbok masaknya cuma suka pecel tok ya, Pak? Nggak juga, Mas. Kalau saat suro, Simbok masak soto, Mas. Oh gitu. Duh, maaf nih, Pak. Jadi banyak tanya. Mas Joko nampak tak enak. Ah, santai saja, Mas. Oh iya, makasih rokoknya. Kayaknya saya tinggal dulu ya. Kalian santai aja di sini. Terkadang cuaca juga gak bisa diprediksi. Oh iya, Pak. Terima kasih. Aku pun menerawang masuk ke alam pikiranku. Terkadang mata kita itu dapat menipu. Kita selalu memandang rendah orang-orang desa, seakan mereka miskin, tidak mampu, bahkan hidup dalam susah. Tapi fakta sebenarnya terbalik. Orang kota lebih miskin, terutama mereka yang berada di gang sempit, yang seringkali kebanjiran bila turun hujan. Hidup mereka berbaju dengan waktu, tingkat stres mereka pun tinggi, hingga terkadang lupa untuk bahagia. Kami pun berempat kini saling bercerita, entah itu masalah politik yang sedang tak menentu, entah itu masalah wanita, karena Andre waktu itu masih jomblo, bahkan bercerita tentang hal yang tak penting. Sedang asiknya bercerita sambil menatap alam di atas lawu ini, Fajar meminta kami kembali ke arah tenda. Tapi belum sempat kami berjalan, Fajar! Ada 5 orang yang berjalan ke arah kami. Kami menoleh kepada mereka sambil memberikan senyum. Ini sepertinya teman-teman Fajar. Terlihat wajah senang mereka yang menemukan Fajar sudah kembali. Mereka langsung memeluk Fajar. Nampak rona ceria ketika kawan Fajar. Syukurlah, kowe selamat, Jar. Iya, ini yang nolongin aku. Fajar menunjuk pada kami bertiga. Andre, Iwan, Anto, ucap mereka kala perkenalan dengan kami. Pak Sugeng, Mas Danu. Itulah 2 orang terakhir yang bisa dikatakan bukan bagian dari teman Fajar. Kami juga tak tahu siapa mereka. Setelah mereka berpelukan, aku dan kedua temanku pun akhirnya duduk di pelataran warung Mbok Yem dengan ketiga teman Fajar untuk menceritakan bagaimana kisah hilangnya Fajar. Salah satu dari mereka pun bercerita sebuah kisah yang bisa terjadi pada siapa saja. Andre pun mulai membuka suara. Kami pun menyimak dari penjelasan Andre. Wajahnya seakan mengingat kejadian tersebut. Aku seperti tersentak. Nampaknya hilangnya Fajar terkesan bukan hari ini. Namun, kami tak ingin menyela apa yang diceritakan oleh Andre. Sebenarnya, kamu udah hilang selama 3 hari, Jar. Fajar tersentak. Kami pun juga kaget dengan apa yang dikatakan oleh Andre. Lalu, mengapa tenda masih berdiri di sana? Sengaja kami tinggalkan. Siapa tahu kamu kembali. Andre pun melanjutkan ceritanya. Kamu ingat, setelah habis makan, kita tertidur. Dan rencana summit pagi, maka aku sudah menyetel jam alarm. Sekitar jam 4 pagi, alarm berbunyi. Namun baru aku saja yang bangun. Kumatikan alarm, lalu kulihat kamu sudah gak ada, Jar. Aku pikir kamu di luar. Namun, ketika aku keluar, hanya suara angin yang cukup kencang menderu di telinga. Sedangkan tak ada tanda-tanda orang atau pendaki di sekitar sini. Tenda pendaki lain pun tidak menampakkan kehidupan. Aku sempat berteriak, namun sia-sia. Suaraku seperti larut di bawah angin. Aku mulai panik, lalu membangunkan teman-teman yang masih tertidur. Iwan, Anto, bangun-bangun. Apaan sih, Andre? Kan pagi masih lama.
Fajar gak ada, Wan. Apa? Hampir serentak mereka menjawab. Akhirnya, di tengah kegelapan subuh, kami bertiga sibuk dan bingung mencari keberadaan kamu, Jar. Bahkan beberapa warung dan kemah-kemah kami sudah datangi. Namun lagi-lagi, kamu tak kunjung kami temukan. Bahkan sampai pagi menjelang, kamu belum juga bisa ditemukan. Kami memberitahukan pendaki lain bila teman kami hilang. Akhirnya saat itu pesan dari mulut ke mulut, dan berita adanya orang hilang senter terdengar di antara para pendaki. Tapi itu 3 hari yang lalu. Saat itu kami panik dan bingung, karena untuk melapor ke tim pengawas, kita ini pendaki ilegal, karena naik dari tengah jalur Jogorogo Ngawi. Sudah pasti, tim SAR pun tak akan memperdulikan orang hilang yang tak ada catatannya di pos mereka. Kami tahu itu resiko pendakian secara ilegal. Maka kami segera meluncur kembali ke bawah dari tempat kami naik dan mencari bantuan penduduk desa yang bisa menerawang di mana kamu berada. Dan kami pun dibantu oleh Pak Sugeng dan Mas Danu. Iya, kami menerawang bahwa hari ini kamu akan kembali ke Argo Dalam, ujar Pak Sugeng. Terima kasih, Pak, ucap Fajar. Kami kemarin harusnya sudah naik kembali, tapi Mas Danu melarang, karena jika kamu tidak mau makan atau minum yang mereka suguhkan, pasti kamu bisa kembali. Kalau tidak, maka bisa dipastikan kamu akan berada di alam lain selamanya. Dengan agak terbatuk, Mas Danu menjelaskan. Benar kata kawanmu, sebab di sini ini tempat kamu mendengar suara riuh, seperti orang transaksi. Namanya Pasar Dieng, Nak Fajar, ujar Mas Danu. Pasar Dieng ini disebut juga Pasar Setan, karena di sini memang terdapat sebuah pasar bagi para lelembut. Mungkin Nak Fajar lebih tahu, karena sudah merasakannya. Makanya, kalau kalian di sini tiba-tiba mendengar ada suara yang menanyakan mau beli apa, segera saja lemparkan beberapa uang dan petiklah beberapa daun atau rumput yang ada, tambah Mas Danu. Hampir seluruh dari kami yang berada di sana manggut-manggut mendengar penjelasan Mas Danu. Dan terima kasih kepada kalian karena sudah menyelamatkan Fajar, terutama kamu. Mas Danu menunjukku. Aku tahu, dari auramu kau bukan orang biasa. Ada sesuatu dalam dirimu, tapi aku tak bisa mengatakannya, karena orang yang menjagamu melarang, agar aku mengatakannya. Semoga kamu bisa menghadapinya nanti. Kedua kawanku pun nampak kaget dengan apa yang dikatakan Mas Danu. Tapi mereka sudah tahu dengan informasi dari Mas Jati bahwa kundaliniku telah bangkit. Setelah pembicaraan usai, kami dan rombongan Fajar berpisah dan mereka pun memberikan tenda yang ditinggalkannya kepada kami. Namun sebelum mereka pergi, Fajar menarikku. Ada yang ingin disampaikan. Ada apa, Jar? Kau kenal Jatayu? Iya, aku ingat, tapi baru kenal sekilas. Sebenarnya ceritaku tadi belum tuntas. Aku tak enak menceritakan di depan kawanmu. Memangnya ada apa, Jar? Sebelum melewati pohon sejajar itu, saya kembali bertemu dengan gadis yang melarangku makan. Dia menitipkan sesuatu untukmu. Fajar pun merogoh kantongnya. Apa maksudnya, Jar? Jujur, saya juga nggak tahu. Yang jelas ia berkata, nanti ada orang yang akan menemuimu setelah aku pulang. Namanya Doni. Ia langsung memberikan benda ini. Fajar memberikan sebuah benda di tanganku. Simpanlah, Don, dan terima kasih. Aku pulang dulu ya. Belum sempat aku berkata, ia sudah memelukku dan pamit. Rombongan teman-teman Fajar dan kedua penduduk desa yang bisa menerawang pun menghilang dari jalan-jalan kecil di Argo Dalam. Kubuka kembali tanganku. Apa ini? Terlihat cincin sepertinya terbuat dari emas.
dengan lambang burung di tengahnya. Cincin itu begitu mengkilat dan sungguh cantik bila dipandang. Namun sayang, karena pria tak bisa memakai cincin itu, karena benda yang terbuat dari emas, bila dipakai pria menurut agama Islam itu adalah haram, maka aku masukkan saja ke dalam kantong celana. Aku pun kembali bersama kedua rekanku. Hari sudah menjelang sore, mau samit ke Hargodumila memang agak tanggung. Gimana mas, samit atau nanti saja? Udah pada kenyang toh, ya udah yuk samit, ujar Mas Joko. Sebentar mas, kalau tempat itu apaan sih? Kok macam tempat pemujaan? Ujarku. Oh, itu yang namanya Hargo Dalam, tempat muksanya Prabu Brawijaya. Oh gitu. Ya wes, yuk kita jalan lagi mas. Perjalanan pun dilanjut. Memang sudah tak begitu jauh puncak Hargodumila dari tempat ini. Dengan mengambil jalan lurus arah puncak dan kemudian ada arah ke kanan, maka kita ambil jalur itu. Kemudian setelah itu, jalanan akan menanjak terus hingga sampai di puncak Hargodumila. Memerlukan waktu 30 menit dari Hargodalam untuk mencapai ke puncak. Nafas kami sudah tersenggal, namun penampakan puncak memberikan ketenangan batin. Negeri di atas awan itulah yang tersaji di depan kami. Berhubung sudah sore, pijar mentari terasa sejuk. Mas Joko, makasih ya udah ajak aku ke sini. Gimana? Kowe seneng Don? Seneng lah mas. Kembali aku disapa lembut oleh angin puncak yang menggetarkan hati, seperti para pendaki pada umumnya. Inilah yang kita rasakan ketika sukses mencapai tempat yang tinggi dari sebuah gunung. Terkadang banyak orang merasa heran, apa sih enaknya naik gunung? Cuma dapat capek dan pastinya jalannya jauh. Belum lagi kalau ada bahaya. Pertanyaan itu sering hadir di antara kawan-kawan yang tak pernah mendaki. Mungkin saja memang tak hobi melihat alam. Peduli pada alam membuat siapapun akan lebih peduli pada saudaranya, tetangganya, bahkan musuhnya sendiri. Menghargai dan meyakini kebesaran Tuhan, menyayangi sesama dan percaya pada diri sendiri. Itulah kunci yang dimiliki oleh orang-orang yang kerap disebut petualang ini. Mendaki gunung bukan berarti menaklukkan alam, tapi lebih utama adalah menaklukkan diri sendiri dari keegoisan pribadi. Mendaki gunung adalah kebersamaan, persaudaraan, dan saling ketergantungan antar sesama. Dan menjadi salah satu dari mereka bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi pandangan masyarakat yang berpikiran negatif terhadap dampak dari kegiatan ini. Apalagi mereka sudah menyinggung soal kematian yang memang tampaknya lebih dekat pada orang-orang yang terjun di alam bebas ini. Mati muda yang sia-sia. Begitu komentar mereka saat mendengar atau membaca anak muda yang tewas di gunung. Padahal soal hidup dan mati di gunung hanyalah satu dari sekian alternatif dari suratan takdir. Tidak di gunung pun, kalau mau mati ya matilah. Kalau selamanya kita harus takut pada kematian, mungkin kita tidak akan mengenal Columbus, penemu benua Amerika. Mendaki itu memang bukan untuk sok jagoan, bahkan untuk pamer. Mendaki itu untuk kepuasan diri, bahwasanya ada alam yang bisa kita nikmati. Bila sudah menjadi hobi, terkadang mendaki itu bisa menjadi candu. Yang jelas ada perasaan lega, bisa berada di tanah tertinggi dari sebuah gunung. Mengingat mendaki walaupun setiap pendaki memiliki niatan berbeda-beda, ada yang ingin menikmati keindahan alam, ada yang berziarah menggembleng jiwa raga, atau hanya sekedar kaya-kayaan. Namun keselamatan adalah utama. Oleh sebab itulah, kesadaran, persiapan, perbekalan dan kewaspadaan harus diutamakan untuk keselamatan. Mas, ini kata-kata Hargodumila itu maksudnya apa sih? Aku memang belum mengerti bahasa tersebut. Oh, itu sebenarnya dalam bahasa Jawa. Argo atau Argo itu berarti gunung, sedangkan Dumila berarti bercahaya.
Jadi Argodumila bisa diartikan gunung yang bercahaya. Jika mendaki gunung itu, kita bisa mendapatkan cahaya atau nur. Cahaya yang membuat mata kepala dan mata hati kita terbuka, bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Tuhan yang begitu indah. Wah, artinya bagus ya Mas. Aku berjalan ke arah pinggir jurang tanpa batas. Jika dilihat lurus ke barat, akan terlihat gumpalan awan menyelimuti Gunung Merbabu, Merapi, dan Unggaran. Di sebelah selatannya, terdapat telaga Roro Kuning dikelilingi lembah. Jika berbalik arah ke barat, akan ditemui puncak Lawu yang lainnya. Tentunya lebih rendah dari tempat kami berpijak. Dan dari arah timur, terlihat Gunung Wilis, Gunung Penanggungan, dengan puncaknya yang lancip. Gunung Arjuno, Wulirang, serta atap Jawa si puncak Mahameru. Memang puncak Gunung Lawu atau Wukir Mahendra yang terletak di antara Jawa Tengah dan Jawa Timur mempunyai 3 puncak, yaitu Argotiling atau puncak Dumiling, Argo Puruso atau puncak Tower, dan Argo Dumila yang merupakan puncak tertinggi yang menjadi tujuan utama kebanyakan para pendaki. Dan puncak inilah yang sedang aku nikmati keindahannya. Di gunung, di ketinggian kaki berpijak, di sanalah tempat yang menurutku paling damai dan abadi, dekat dengan Tuhan, dan keyakinan diri yang kuat. Saat kaki menginjak ketinggian, tanpa sadar, kita hanya bisa berucap bahwa Allah memang telah menjawab kebesaran Tuhan. Di sanalah pembuktian diri dari suatu pribadi yang egois dan manja, menjadi seorang yang mandiri dan percaya pada kemampuan diri sendiri. Rasa takut, cemas, gusar, gundah, dan homesick memang ada. Tapi itu dihadapkan pada kokohnya sebuah gunung yang tak mengenal apa itu rasa yang menghinggapi seorang anak manusia. Gunung itu memang curam, tapi ia lembut. Gunung itu memang terjal, tapi ia ramah dengan membiarkan tubuhnya diinjak-injak. Ada banyak luka di tangan, ada kelelahan di kaki, ada rasa haus yang menggayut di kerongkongan, ada tanjakan yang seperti tak ada habis-habisnya. Namun semuanya itu menjadi tak sepadan dan tak ada artinya sama sekali saat kaki menginjak ketinggian. Puncak gunung menjadi puncak dari segala puncak. Puncak rasa cemas, puncak kelelahan, dan puncak rasa haus. Tapi kemudian semua rasa itu lenyap bersama terisnya angin pegunungan. Lukisan kehidupan pagi Sang Maha Pencipta di puncak gunung tidak bisa diucapkan oleh kata-kata. Semua cuma tertoreh dalam jiwa, dalam sebuah hati. Puas kamu, Don? Endri mendekatiku. Puas sekali, Endri. Ya, inilah yang menjadi tujuan kita. Sebuah puncak yang akan terus berdiri, walau kita mungkin nanti sudah punah. Bisa aja kamu, Ndri, ujar Mas Joko. Lah iya Mas, setidaknya mencapai puncak seperti menikmati sebuah perjuangan untuk mengalahkan diri sendiri, sekaligus menumbuhkan percaya diri. Rasanya sedikit mengangkat dagu, mungkin masih saya toh. Alah, itu malu jadi sombong. Mas Joko terkekeh. Ya, jangan juga terus-terusan mengangkat dagu. Karena walau bagaimanapun, gunung itu masih tetap kokoh di tempatnya, tetap menjadi paku bumi, bersahaja dan gagah. Sementara manusia akan kembali ke urat akar di mana dia hidup. Ya, menghargai hidup adalah salah satu hasil yang diperoleh dalam mendaki gunung. Betapa hidup itu ternyata terdiri dari berbagai pilihan, di mana kita harus mampu memilihnya, meski dalam kondisi terdesak. Satu kali mendaki, satu kali pula kita menghargai hidup. 2 kali mendaki, 2 kali kita mampu menghargai hidup. 3 kali, 4 kali, ratusan bahkan ribuan kali kita mendaki, maka sejumlah itu pula kita menghargai hidup. Hanya seorang yang bergelut dengan alamlah yang mengerti dan paham bagaimana rasanya mengendalikan diri dari tekanan mental dan fisik. Juga bagaimana alam berubah menjadi seorang bunda yang tidak henti-hentinya memberikan rasa kasih sayangnya.
Sok puitis sampai Andri. Kami pun tertawa, yang kebahagiaan persahabatan dengan menaklukkan sebuah puncak gunung. Setelah mentari nampak mulai sendu, disinilah kami merasa harus kembali turun dari puncak kebahagiaan yang telah kami raih, dan rasanya kami malas membuat tenda. Maka diputuskan untuk kembali ke warung Mbok Yem yang mumpung sedang sepi. Di tengah hari yang sebentar lagi gelap, aku melihat sosok bayangan. "Eits, apa itu?" ucapku. "Apaan sih, Don?" Itu mas." Itu apa sih?" Nampak sesosok bayangan dari balik rerumputan dan ilalang. Bayangan yang di punuknya seperti benjolan besar. Siluet bayangan itu persis seperti makhluk bongkok namun berpunuk batu, seperti mitologi Nordik yang dinamakan troll. Lambat laun, siluet makhluk itu bertambah dekat dan ternyata, aduh, boe, tak kira tadi demit. Ternyata dia adalah warga desa yang membawa banyak barang di punggungnya. Sungguh perkasa si mbok ini, padahal usianya sudah tidak muda lagi. "Aduh mas, masa cantik gini dibilang demit? Waduh, terpesona aku mbok. Emang umur si mbok dah berapa?" 63 le." "Waduh, masih muda si mboknya," ucapku. "Sebaya nenekku mbok," ucap Mas Joko. "Dasar bocah, sukanya ganggu nenek-nenek aja. Dah kehabisan yang muda ya." Kami pun tertawa bersama. "Sini mbok tak bantuin bawa tentengan kardusnya." "Sudah, gak usah, gak enak aku." "Gak apa-apa mbok, emang mau kemana?" "Ke Mbok Yem." "Nah, pas itu, kami juga mau ke sana." Akhirnya, beberapa tentengan kardus pindah tangan ke kami. Dalam hatiku, buset, ini nenek-nenek bawa barang berat begini, kok sanggup ya? Tapi aku diam. Bisa malu nanti, masih muda loh yo. Apa kata nenek ini? Dalam perjalanan, iseng kami pun bertanya-tanya. "Mbok namanya siapa?" "Parmile." "Mbok itu bawa barang buat Mbok Yem dari bawah ngambilnya." "Lah iya tole, Mbok biasanya bawa barang 45 kilo le." "Kok bisa ya Mbok? Bawa keril aja ini dah ledes Mbok punggung." "Ya namanya kerja di desa itu keras le. Makanya sampean belajar yang pinter biar jadi wong sugih." "Iya Mbok." Perjalanan pun kami lewati dengan melewati beberapa undakan batu. Bahkan dari ngobrol-ngobrol yang terkesan sederhana, perempuan itu mengaku sebagai pengaku logistik sejak warung Mbok yang berdiri tahun 95. Selama menjalani pekerjaan cukup ekstrim, bagi sebagian orang ini, ternyata Mbok Parmi tidak pernah mengalami kendala berarti. Bahkan gilanya lagi, ia pun mengaku tidak lelah saat naik dan turun gunung dalam sehari. "Sampun biasa mas," ucap Mbok Parmi. Kami semua terkesima oleh cerita Mbok Parmi. Bahkan tanpa kami tanya pun, dia bercerita tentang kehidupan warung di atas awan ini. Mbok Yem tinggalnya ya di warung sana sama keponakannya, si Muiz. Hanya saat lebaran kalau turun gunung. Mbok Yem orangnya sehat. Meski sudah sepuh, di warung sana ada listrik dari tenaga surya. Dulu dikasih orang Jakarta, terang Mbok Parmi. "Wah, ternyata pakai tenaga surya ya Mbok. Saya pun baru tahu kalau ada hibah dari para pendaki dari kota," ujar Mas Joko. "Iya le, kalau ada kebakaran, baru pendaki sepi. Terkadang ada juga mereka yang meninggal karena terjebak kebakaran." Tak terasa kami pun sudah tiba di warung Mbok Yem. Sepertinya dengan banyak ngobrol di jalan, waktu tempuh serasa sebentar. "Le, makasih banyak ya, udah ditolongin." "Kami yang makasih Mbok, dari temenin sambil ngobrol." Akhirnya kami pun masuk ke dalam bedeng yang didirikan oleh para pemilik warung
untuk melepas lelah. Keril kami segera disusun. Bahkan tenda pemberian dari teman-teman Fajar pun tak kami gunakan. Mas Joko dan Endri pun segera terjatuh di dalam bedeng untuk melepaskan lelah. Sementara itu, aku masih di luar. Ku pesan kopi kepada Mbok Yem. Kemudian ku hirup di tengah keremangan malam. Tidak banyak pendaki di sini. Mungkin saat ini bukan malam satu suro, di mana malam itu biasanya akan banyak peziarah dan mereka yang nampak tilas Prabu Brawijaya. Kulihat bulan purnama, cahayanya teramat lembut. Bulan yang indah, layaknya wajah gadis yang bersinar sendu. Pundakku ditepuk oleh seseorang yang berwibawa. "Mas Jati," ujarku. "Gimana kabarmu, Don?" "Baik, Mas." "Kemana temanmu?" "Sedang di dalam bedeng, Mas." "Sebenarnya aku butuh bantuanmu. Tapi itu kalau kamu mau. Tapi resikonya kamu harus meninggalkan temanmu. Mungkin saja kamu akan pulang sendiri nanti dari Lawu." "Maksud Mas, aku turun gunung sendiri?" "Bukan, kamu akan Mas antar sampai bawah. Cuma ya itu, kalian pastinya nanti akan berpisah." Jiwa petualanganku seakan tertantang, tapi tetap aku tak bisa gegabah. Tidaknya aku juga akan izin pada kawanku untuk membantu Mas Jati bila mereka setuju. Saat ini bila aku membantu Mas Jati, resikonya aku akan berpisah perjalanan dengan mereka. "Mas, Ndri," ucapku menggoyang mereka yang nampaknya sangat lelah. Ada apaan sih?" Mas Joko terbangun, begitupun juga Endri. "Maaf sebelumnya, ada yang ingin gua sampein." Kemudian aku pun bilang apa yang diutarakan Mas Jati. Sementara Mas Jati pun mengiyakan dan janji akan ngembalikan aku tanpa cacat. "Yakin lo?" ujar Endri. Ini, lo simpen nomor Hendro kalau udah sampai bawah." "Oh, iya Mas, makasih." Aku dan kedua sahabatku pun berjabat tangan sambil berpelukan. Nampaknya akan ada cerita yang menantang di depan. Entahlah, hawa yang sangat bergairah ketika Mas Jati meminta bantuan. "Kamu gak capek, Don?" Sambil ia menyuruhku jalan di belakangnya, karena ia yang memegang senter. Sebenarnya sih iya. "Tenang, nanti kita akan menuju ke Sendang Derajat dulu. Sekalian untuk mulihin rasa letih kamu, Don." "Iya, Mas." Jalan menurun lebih enak dilalui, apalagi ketika menuruni sebuah tanjakan yang bisa dibilang mirip dengan tanjakan cintanya Gunung Semeru. Kelap-kelip bintang di langit dan cahaya purnama nampak menerangi kami. Dari kejauhan sudah terlihat Sendang Derajat. Bahkan di sana pun ada shelter untuk istirahat, seperti di tempat Mbok Yem untuk para pendaki yang tidak membawa tenda. Hampir saja aku lupa masuk Mas Jati minta tolong aku. Untuk apa akhirnya? Setelah dikit lagi sampai di Sendang aku beranikan untuk bertanya. "Mas, sebenarnya aku harus bantu apa?" "Oh iya, aku lupa ngasih tahu kamu. Kita akan mencari bunga yang langka. Namun kata kakek, yang bisa membantuku itu ya kamu, Don." "Emang bunga apa itu?" "Bunga yang tidak bisa disebut namanya, karena penghuni gaib di sini akan mengejar kita. Sebab bunga itu adalah sangat keramat." "Waduh, tapi aku bisa menuliskannya untukmu." Diambilnya dari balik jaketnya sebuah HP, lalu diketiknya sebuah nama. Puspakarsa. "Apa itu, Mas?" Mulutku dibekap Mas Jati. "Jangan kau sebutkan namanya." "Maaf, Mas, maaf." Akhirnya tibalah kami di Sendang Derajat. Namun hari itu tak banyak aktivitas pendaki, hanya kami. Kemudian Mas Jati masuk ke dalam sendang dan mengangkat beberapa ember air. Ia pun memasukkan bunga 7 rupa dan aku harus mandi dengan air ini. Air dari sendang saat itu sangat melimpah. Sambil menimba air ke ember, Mas Jati menceritakan kita harus melakukan ritual mandi suci.
Di tempat itu pula konon sebagai tempat ritual raja. Mas Jati mengatakan, bila orang yang datang ke Gunung Lawu lalu mendapati air sendang derajat dalam keadaan penuh atau melimpah, maka rezekinya untuk setahun ke depan akan melimpah. Dan bila orang yang ke Gunung Lawu mendapati air sendang sedang kering atau asat, maka rezekinya untuk setahun ke depan akan kering dan asat pula. Sangat menarik karena saat ini air itu sedang banyak. Di hawa yang dingin ini harus mandi malam-malam. Akhirnya Mas Jati pergi ke suatu tempat bersamaku seperti bilik. Disitulah kami hanya memakai kain jarik. Mas Jati lebih dulu mandi, kemudian berikutnya adalah aku. Kemudian aku disuruh duduk seperti sedang meditasi. Lalu aku diguyur air dari sendang dengan taburan bunga 7 rupa. Mas Jati pun komat kamit sambil membasuh diriku. Namun herannya sama sekali tidak dingin. Tak lama, bau kembang 7 rupa ini sangat menyengat harum. Namun terkesan lebih mistis. Lalu ada suara. Suara itu mengejutkanku, tapi tidak dengan Mas Jati. Dia tetap merapal mantra hingga semua air yang ada di ember pun habis. Pusatkan pikiranmu ke arah kepala. Aku diam sambil menuruti nasihatnya, namun semacam ada energi yang bolak-balik mengalir di area punggung hingga ke kepala. Hangat dan rasanya agak gimana gitu. Tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Anehnya, badanku menjadi ringan. Bahkan wangi kembang tersebut seakan melekat pada tubuhku. Sudah selesai, Mas. Sudah. Lekas, pakai pakaianmu kembali. Mas, tadi itu suara apa? Penunggu Lawu. Kita sudah diterima di sini untuk menjalankan ritual. Aku sebenarnya kurang mengerti siapa penunggunya. Bentuknya bagaimana? Apa mirip dengan demit yang di sinetron? Entahlah, yang jelas, semakin lama rasanya, tubuhku sangat-sangat ringan. Aku pun tak mengerti kenapa. Bagaimana rasanya? Enteng kan? Iya, Mas. Setelah aku berpakaian, sama sekali di sendang ini terasa sunyi. Sebuah keanehan, karena menurutku Lawu selalu saja ada pendaki. Kamu bingung ya, merasa sepi? Tanya Mas Jati. Iya, Mas, sebenarnya senang ini ramai. Kemudian diberikannya daun kelor di kedua mataku. Lihatlah. Wah, keadaan sedang saat itu ramai dengan banyak pendaki. Bahkan ada peziarah juga yang sedang mandi di dalam bilik, seperti kami tadi. Mungkin bila aku tidak merasakan mandi di sendang tersebut, pastinya akan menunjukkan kenapa orang-orang itu mandi dengan mengguyurkan air dingin sendang itu ke tubuh mereka. Karena bila kita belum merasakannya atau hanya melihatnya saja, akan heran. Sebab Gunung Lawu adalah salah satu gunung paling dingin yang pernah ada. Bahkan bisa dibilang Lawu lebih dingin daripada Semeru, gunung tertinggi di Jawa. Mereka ini mandi malam hari di lembah gunung terdingin di ketinggian 3000 mdpl. Dan ini benar-benar luar biasa. Ritual yang mungkin banyak orang tak percaya, tapi ternyata memang ada. Mas, kok ini rame? Aku dibuat bingung dengan yang terjadi. Ini dunia nyata. Lalu yang tadi? Kita tadi berada di dunia yang berbeda. Rame di dunia nyata, namun sepi di dunia lain. Itu adalah bagian dari sebuah kehidupan masing-masing makhluk yang ada di alam semesta. Bagaimana? Mau kembali ke dunia yang tadi? Biarkan dulu aku seperti ini, Mas. Rasanya seru melihat banyak orang di sekitar sini. Baiklah kalau begitu. Loh, kok Mas? Mereka nggak ada yang negur kita ya? Cuek aja. Kembali Mas Jati terkekeh, lalu ia pun berkata dengan nada berat. Fisik kita ada di alam yang berbeda,
Tentu saja mereka tak melihat. Makanya tadi mau dibalikin lagi mata batinnya, katanya nanti aja. Kembali ia terkekeh. Loh, gitu. Bila mereka bisa melihat kita, bisa heboh. Nanti kalau lihat kekuatanmu. Maksudnya, Mas, kundalinimu sudah terbuka hingga cakra mahkota. Dan kamu bisa gunakan untuk meringankan tubuh. Langkah kita berjalan akan lebih cepat dibandingkan manusia biasa. Gila, ini pengalaman baru, Mas. Layaknya seorang pendekar yang aku baca di buku-buku, terutama jagoanku si Wiro Sableng. Ternyata ini kisahku hampir mirip dengan tokoh silat yang hebat di dalam cerita novel. Nah kan, mukanya seneng gitu. Gimana? Mau dibalikin lagi nih pandangannya? Mas Jati kembali menggodaku. Nggak usah, Mas. Agak gimana gitu kalau laut terasa sepi. Ya wes, tapi ada kalanya nanti akan aku tutup biar tak ganggu konsentrasi. Iya, Mas. Sekarang kita berjalan dulu untuk sedikit meditasi di Celotundo. Sebentar lagi jam 12 malam tepat. Bulan purnama, hari baik untuk melaksanakan meditasi. Aku ikut aja, Mas. Kami pun meninggalkan Sendang Derajat, Sendang tempat petilasan Prabu Brawijaya. Terlihat banyak pendaki ngecamp di situ. Karena ada juga warung yang bisa buat mengisi perut yang lapar. Jadi jangan takut kelaparan untuk mendaki Lawu. Tapi tetap saja harus berhati-hati. Jangan terlalu jumawa juga bila di atas gunung. Benar sekali, kali ini perjalanan terasa lebih mudah karena efek ringan pada tubuhku. Padahal jalan menurun agak curam, tapi tubuhku seperti melayang sangat ringan. Di sela-sela perjalanan, selain aku melihat beberapa pendaki yang lewat, aku melihat penduduk desa yang tak biasa. Wajahnya manusia, tapi terkadang ada yang berbulu, ada juga yang berekor. Bahkan ada yang cantik sekali, seperti seorang putri. Semuanya beraneka ragam. Yang jelas, aku tahu mereka bukanlah manusia di dunia nyata. Hingga akhirnya sampai juga di pos 5. Di sini banyak warung dan tempat yang luas juga untuk ngecamp. Tak jauh dari pos 5 adalah tempat yang dimaksud, yaitu Celotundo. Kita sudah sampai, Don. Ini sumur itu. Iya, pemberian nama Celotundo sendiri konon diambil dari kosakata bahasa Jawa yang berarti sumur yang luas atau besar. Kulihat sebuah sumur, namun bentuknya seperti gua kecil. Bahkan gua ini gelap dan sangat curam. Turun ke bawah, kurang lebih sedalam 5 meter lebih dan berbentuk seperti obat nyamuk atau berbentuk seperti spiral. Untuk turun ke dalam sumur, harus menggunakan tali dalam senter karena gelap. Di dalam sumur terdapat pintu goa dengan garis tengah 90 cm. Bentuknya sih hanya kecil saja, namun ternyata bisa masuk ratusan orang ke dalamnya. Bagaimana? Kamu siap untuk masuk dan melakukan tapa prata? Bagaimana caranya kita masuk? Apa harus pakai tali? Tanyaku. Mas Jati tersenyum. Kamu ini ada-ada saja. Percuma kamu sudah bangkitkan cakramu. Langsung loncat saja. Oh gitu. Mas Jati pun turun lebih dulu ke bawah. Ayo Don, loncat. Aku ragu, namun ku beranikan diriku untuk loncat. Ups. Akhirnya, walau kuda-kudaku sedikit oleng, aku pun berhasil menyusulnya kemudian. Taruh saja perlengkapan campingmu di sana. Aku melihat di sebuah dinding ada sebuah ceruk dari batu gunung. Aku pun meletakkan perlengkapan mendakiku di sana. Ini, ganti pakaianmu dengan baju ini, lalu kamu ikut aku. Sebuah baju dengan ciri khas Jawa, aku kurang paham namanya. Pakaian perang ala Jawa ini terdiri atas celana yang berkancing, panjangnya dari pinggang hingga mata kaki. Selain celana panjang, umumnya celana untuk berperang yang disebut katok juga dilengkapi dengan celana pendek. Hanya saja celana pendek tersebut diletakkan
atau dipakai di luar celana panjang. Jadi kira-kira seperti pakaian Superman dengan celana dalam diletakkan di luar celana panjangnya. Celana-celana tersebut umumnya terbuat dari bahan kain yang halus. Selain itu, pakaian perang Jawa juga dilengkapi dengan amben, yakni semacam sabuk yang dililitkan mengelilingi tubuh sebanyak 7-8 kali. Amben ini berfungsi untuk melindungi bagian tubuh dari pinggang hingga dada dan punggung. Jadi fungsinya mirip seperti baju zira. Umumnya, amben juga terbuat dari kain yang bagus. Pakaian perang ala Jawa juga dilengkapi dengan rompi ketat tanpa kancing, yang sering disebut sangsang. Di atas sangsang terdapat rompi dengan kancing yang dimulai dari leher sampai perut. Rompi semacam ini sering juga disebut kutang berkancing. Di atas semua jenis baju itu dikenakan baju lengan panjang yang disebut sikepan. Baju lengan panjang ini jika dilihat model atau potongannya agak mirip dengan jaket panjang. Baju ini menutupi seluruh tubuh bagian atas. Umumnya pakaian perang juga dilengkapi dengan tutup kepala. Kadang penutup kepala ini rangkap. Penutup kepala pertama umumnya berupa kain yang diikat dan disimpulkan. Kemudian penutup kepala paling luar umumnya, pakaian perang Jawa ini berupa tutup kepala semacam topi atau kupluk. Pakaian perang Jawa ini masih bisa dilihat di Kesultanan Yogyakarta. Apa benar ini pakaian perang khas Jawa, Mas? Ya, tepat sekali. Mas, ini apa? Itu adalah angger, dililitkan di pinggang. Gunanya untuk senjata seperti pedang. Umumnya ditaruh di pinggang bagian kiri. Kemudian 3 bilah keris diletakkan di kanan kiri pinggang. Dan 1 bilah lagi diletakkan di belakang. Keris yang dikenakan ini umumnya terdiri atas 1 keris pribadi, 1 keris warisan leluhur, dan 1 keris yang diberikan oleh ayah mertuanya ketika orang tersebut menikah. Keris dari mertua ini umumnya diletakkan di pinggang bagian kiri. Namun untuk saat ini, angger tidak usah kau gunakan, Don. Disimpan saja. Ini masukkan dalam tas. Tas tersebut hanya terbuat dari kain berwarna hitam. Talinya menjuntai panjang hingga ke pinggang. Mas, bukankah kita ingin meditasi? Kenapa berpakaian macam prajurit seperti ini? Bukannya pakaian prajurit Majapahit tak seperti ini. Hanya kain dan celana, lalu bertelanjang dada, mirip di film Saur Sepuh. Ini bukan film, Don. Coba kamu rasakan dan dengar apa yang ada di dalam sumur ini. Suara ombak, Mas. Loh, kok aneh? Ini kan gunung. Sumur di puncak Lawu ini bukan sembarang sumur. Karena sumur Jolotundo ini memiliki jalur sampai ke Laut Selatan.